air, tanah, api, udara. Hai guys, tanpa basa-basi panjang lebar, inilah fakta-fakta tersembunyi dari serial animasi Avatar The Legend of Aang yang mungkin belum kamu ketahui. Serial animasi Avatar The Legend of Aang terinspirasi dari dokumenter tentang Sir Ernest Shackleton. Michael Dante DiMartino, yang merupakan seorang sutradara sekaligus penyunting cerita serial Avatar The Legend of Aang, mengatakan bahwa cerita Avatar The Legend of Aang terinspirasi dari dokumenter tentang Sir Ernest Shackleton yang merupakan pemimpin sebuah ekspedisi pada awal abad 20-an. Dalam dokumenter itu, Sir Ernest Shackleton memimpin sebuah ekspedisi menuju Kutub Selatan dengan sebuah kapal. Perjalanan mereka digambarkan cukup berbahaya dalam dokumenter itu. Momen inilah yang pada akhirnya ia ilustrasikan dengan perjalanan menuju Kutub Utara untuk mencari guru pengendali air. Setiap pengendali halaman terinspirasi dari seni bela diri di dunia nyata. Setelah mendapat ide dari dokumenter Sir Ernest Shackleton, DiMartino bersama sahabatnya Brian Konietzko kembali mendapat ide ketika mereka berkonsultasi dengan salah satu master salin di Tiongkok, yaitu Sefu Kisu. Pada saat konsultasi itulah, keduanya kemudian membuat gaya bertarung setiap elemen dengan berbagai seni bela diri yang ada, misalnya seni bela diri Hunggar untuk elemen tanah, seni bela diri Tai Chi untuk elemen air, Bagus untuk elemen udara, dan Shaolin untuk elemen api. Avatar Aang. Avatar Aang telah menyadari bahwa ia adalah seorang avatar ketika ia berusia 12 tahun, namun karena tekanan dan tanggung jawab yang besar dan harus ia imban, ia kabur dari suku udara dan tersesat di Laut Selatan, di mana ia kemudian membeku dalam bongkahan es. Kekuatan avatarlah yang memungkinkan reinkarnasi setelah ia meninggal dunia, dan meskipun terlihat seperti anak-anak, Aang sudah berumur 112 tahun. Reinkarnasi Avatar. Seorang avatar tidak akan terlahir jika avatar sebelumnya masih hidup. Jadi, saat avatar Korra terlahir, tentu avatar Aang sudah meninggal, meski avatar pada umumnya bisa berusia hingga ratusan tahun. Aang adalah pengendali udara terakhir dan merupakan keturunan dari elemen bumi atau tanah. Avatar Aang dijuluki sebagai gelas air bendar karena ia adalah satu-satunya penguasa udara yang tersisa di dunia setelah suku udara hancur. Avatar Aang juga merupakan keturunan dari keluarga yang tinggal di gurun pasir di kerajaan bumi sebelum ia lahir sebagai seorang avatar. Avatar Aang pada akhirnya menikahi Katara dan memiliki 3 orang anak. Hubungan romantis antara Aang dan Katara tidak terjadi secara kebetulan. Mereka membangunnya sepanjang perjalanan dalam gelas air bendar dan menikah setelahnya. Pasangan ini akhirnya memiliki 3 orang anak dengan spesialisasi elemen yang berbeda-beda. Cara mencari reinkarnasi avatar dengan menggunakan mainan. Di episode flashback, kita mengetahui bagaimana cara mencari reinkarnasi avatar. Ternyata caranya cukup simpel, yaitu dengan mainan-mainan yang ia pilih saat masih kecil. Terdapat 4 mainan yang menjadi patokan anak tersebut menjadi reinkarnasi avatar, yaitu boneka kura-kura, pemutar baling-baling, boneka kera, dan sebuah tamborin. Avatar selanjutnya, atau Avatar Korra, bukan berasal dari keluarga Aang. Avatar Korra, yang merupakan penerus dari Avatar Aang, berasal dari suku air selatan, dari pasangan Tondrak dan Sena. Avatar Korra lahir setelah Avatar Aang meninggal. Karakter Toph sebelumnya adalah laki-laki dewasa, bukan gadis buta. Karakter Toph sebenarnya adalah seorang laki-laki dewasa dan pernah ditayangkan di episode perjalanan Aang di Pulau Ember. Namun, DiMartino dan Konietzko membatalkan ide ini dan mengubahnya menjadi gadis buta yang berusia 12 tahun ketimbang menjadikannya seorang laki-laki dewasa. Dan jika karakter Toph tidak diubah atau tetap menjadi laki-laki dewasa, hal ini akan berpengaruh pada jalan cerita Avatar The Legend of Korra. Toph merupakan guru dari 2 avatar. Selama hidupnya, Toph telah mengajari teknik pengendalian tanah kepada avatar Aang. Dan di usia tuanya, Toph juga mengajari pengendalian tanah kepada avatar Korra.
Toph bukan hanya pengendali elemen tanah, namun juga penemu dan pengendali elemen logam. Cara untuk mengurung pengendali elemen tanah adalah menaruh mereka di permukaan logam. Namun, secara teknis, logam merupakan teknik pengendalian elemen tanah yang mengandalkan bagian-bagian tanah yang terdapat dalam tempaan logam. Dan Toph merupakan orang pertama yang menyadari dan mengembangkan teknik ini hingga dapat diaplikasikan dalam pertarungan sebagai kemampuan tersendiri. Dan ajaran ini pun disebarluaskan ke dunia oleh Toph melalui perguruan Beifong yang ia dirikan sendiri. Hanya keluarga Toph yang memiliki nama belakang atau marga. Mulai dari Aang, Katara, Zuko, dan lainnya, hanya memiliki satu kata saja di namanya. Namun berbeda dengan Toph, seperti yang telah kita ketahui, Toph dan keluarganya merupakan satu-satunya karakter yang punya marga atau dua kata di namanya, yaitu Toph Beifong. Ayah Toph yaitu Lau Beifong, dan ibu Toph, Popeye Beifong. Hanya pengendali elemen air dari 4 elemen di Avatar yang tidak memiliki hewan sebagai pengendali pertamanya. Seperti yang telah kita ketahui, pengendalian bumi pertama kali belajar dari tikus tanah. Bison terbang merupakan makhluk pertama yang bisa mengendalikan udara. Pengendalian api juga disebutkan berasal dari para naga yang mengajarkan ilmu ini kepada manusia. Sebaliknya, pengendalian air diajarkan atau berasal dari bulan. Penjual kubis yang ikonik. Karakter penjual kubis awalnya hanya dibuat sebagai karakter sampingan yang hanya akan muncul satu kali. Namun, berkat keunikannya dan kelucuannya, tim pembuat Avatar pun memutuskan untuk memunculkannya sampai beberapa kali, bahkan pada serial Avatar Korra. Karakter penjual kubis ini masih dimunculkan. Zuko merupakan cicit dari Avatar Roku. Dari penjelasan Paman Iro, saat mereka bertemu di penjara, Zuko akhirnya mengetahui bahwa kakak buyut ibunya adalah Avatar Roku, inkarnasi sebelumnya dari Avatar Aang. Dan secara garis keturunan, Zuko adalah cicit dari Avatar Roku. Hal ini juga menjadi salah satu alasan kenapa ibu Zuko menghilang pada saat ayah Zuko, yaitu Raja Api Uzui, sedang memburu para Avatar. Zuko menjadi Raja Api. Di akhir kisah Avatar The Last Airbender, setelah Aang mengalahkan Raja Api Uzui, Zuko diangkat menjadi Raja Api menggantikan ayahnya yang menjalani hidup sebagai tiran. Melalui Zuko, negara api akhirnya mengakhiri perang yang mengakibatkan genosida terhadap kaum pengendali angin. Aang dan Zuko akhirnya bersahabat dan membuat negara baru. Setelah Zuko mengundurkan diri dari tahtanya sebagai Raja Api, ia bersama Aang mendirikan sebuah republik baru dari koloni-koloni negara lain yang mau bergabung dan menciptakan pemerintahan di mana semua ras hidup berdampingan. Misteri hilangnya Ibu Zuko. Dalam serial Avatar The Legend of Aang, tidak diceritakan bagaimana nasib dari Ursa atau Ibu Zuko yang menghilang tanpa kabar. Namun, misteri ini akhirnya dijelaskan di dalam komik. Ibu Zuko atau Ursa sebenarnya adalah orang yang meracuni dan membunuh Raja Api Asulon, ayah dari Ozai, sehingga Ozai dapat mengklaim tahta. Dan setelah Ursa diasingkan, dia diberikan identitas baru oleh Iroh dan kemudian memulai kehidupan baru. Ursa memiliki akhir bahagia yang pantas dia dapatkan saat Zuko bertemu dengannya dan mengakhiri pengasingannya untuk selama-lamanya. Itulah beberapa fakta-fakta tersembunyi yang mungkin belum kamu ketahui dari serial animasi Avatar The Legend of Aang. Dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.